Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan bottom up planning itu? Atau mungkin ada yang kurang memahami, mungkin dari video saya bisa membantu bagaimana sih perencanaan bottom up planning tersebut. Perencanaan bottom up. Bottom up mempunyai arti. Jadi bottom up planning yaitu bottom bawah lalu ke atas. Planning itu sendiri adalah perencanaan. Kalau saya mengartikan tentang arti bottom up planning itu yaitu perencanaan mulai dari bawah ke atas. Lalu yang kedua, penjelasan dari arti bottom up planning itu sendiri. Pendekatan ini dipakai atau upaya dalam konteks pemerintah ya. Dalam konteks pemerintah, lalu dalam konteks bagaimana kita melibatkan semua pihak sejak awal untuk mengambil atau mendapatkan suatu keputusan dalam suatu perencanaan dan dapat mendorong keterlibatan atau komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan suatu keputusan yang diambil dalam perencanaan tertentu. Contoh kecil lah, kita ingin merakit sesuatu, ingin membuat sesuatu, pasti kita akan membuat bagaimana perencanaan yang sangat matang, lalu ada ide-ide yang harus direncanakan. Nah, itu contoh-contoh kecil dari pengertian yang sangat luas dari bottom up planning itu sendiri. Kita langsung meloncat ke bagaimana sih penerapannya dari bottom up planning itu sendiri. Bottom up planning itu sendiri adalah perencanaan pembangunan partisipatif atau yang dibilang melibatkan semua elemen. Penerapannya di sini yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat. Ini lebih ke penerapannya yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat. Jadi benar-benar masyarakat ini adalah bagian elemen yang paling bawah. Tetapi bagaimana dari elemen yang paling bawah itu bisa memberikan suatu inovasi untuk pembangunan yang berkelanjutan terhadap kelestarian pembangunan di daerah tertentu atau di daerahnya sendiri. Lalu yang kedua, dalam pengertian di bidang pemerintahan, bottom up planning itu adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Penerapan dari bawah ke atas yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri atau memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, maksud saya. Dan pemerintah di sini bisa dikatakan hanya sebagai fasilitator untuk perencanaan pembangunan atau ide-ide masyarakat yang dari bawah diangkat ke atas. Kita membahas tentang prinsip di dalam bottom up planning ini terdapat 6 prinsip. Apa yang dimaksud dengan prinsip yang di dalam bottom up itu? Jadi dalam perencanaan bottom up ini akan memunculkan prinsip-prinsip atau ideologi-ideologi di masyarakatnya untuk memberikan warna baru di dalam perencanaan pembangunan suatu daerah dengan metode bottom up planning. Lanjut, yang kedua adalah prinsip partisipasi. Dan yang ketiga, munculnya dari partisipasi itu adalah transparansi. Muncul lagi adanya prinsip akuntabilitas. Dari akuntabilitas munculnya desentralisasi. Terakhir, di dalam perencanaan bottom up planning ini adalah bagaimana perencanaan yang akan menjadi prinsip yang berkelanjutan. Dari prinsip, dari pengertian, kita mendapatkan asas-asas dari perencanaan bottom up planning. Ada 5 asas yang muncul dari perencanaan bottom up planning itu sendiri. Yang pertama adalah asas yang muncul yaitu asas keadilan. Lalu dari keadilan itu muncullah asas kejujuran. Dari kejujuran muncullah asas kemitraan.
Dari ketiga asas di atas muncul lagi ke asas kesederhanaan. Dari 4 asas yang muncul dari dalam bottom up planning itu sendiri, muncullah asas yang terakhir, yaitu kesetaraan. Oke. Keunggulan bottom up planning atau perencanaan bottom up. Jadi keunggulannya itu yang pertama nih, tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan masyarakat yang menginginkan tujuan perencanaan pembangunan itu sendiri. Muncullah peran atau keaktifan masyarakat itu dapat secara optimal membangun atau merencanakan suatu perencanaan pembangunan di daerahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah peran, bisa dibilang para pemangku jabatan, beliau ini tidak perlu bekerja secara optimal atau tidak perlu bekerja secara ekstra untuk perencanaan, metode perencanaan bottom up planning itu sendiri. Dari semua keunggulan itu tadi dapat disimpulkan, masyarakat itu akan lebih kreatif. Bagaimana ya aku bisa memenuhi kebutuhanku tanpa aku harus menunggu atau mungkin mencoba untuk memberikan ide-ide yang kreatif, ide-ide yang lebih mungkin dari pihak pemerintah belum menemukan ide ini, tetapi masyarakat bisa menemukan ide ini. Nah, dari situlah mungkin masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide di metode perencanaan bottom up itu tadi. Kita akan membahas tentang lawan dari keunggulan itu tadi atau kelemahan dari planning bottom up atau perencanaan. Yang pertama, dari segi pemerintah, dari para pemerintah, pemangku jabatan atau pejabat-pejabat pemerintah seperti kayak tidak begitu berharga gitu. Karena perannya di dalam bottom up planning ini sendiri tidak begitu besar. Masih ingat ya yang waktu saya membahas tentang di awal video bahwa pemerintah itu adalah hanya sebagai fasilitator. Hasil dari suatu program atau ide perencanaan tersebut belum tentu baik, karena sesuai fakta tingkat SDM atau masyarakat kita antara satu dan masyarakat yang lain itu tidak sama. Mungkin dapat disimpulkan bahwa itu termasuk dari kelemahan bottom up planning. Mungkin hasil ketika pemerintah itu ikut andil atau berperan di dalam suatu perencanaan, mungkin hasilnya agak lebih berbeda ya. Saya tidak berkata atau tidak membicarakan tentang hasil lebih baik atau tidak dari masyarakat ataupun pemerintah. Di sini saya membahas tentang bagaimana bottom up planning ini mempunyai hasil atau mempunyai perencanaan yang mungkin dalam tanda kutip adanya perbedaan tingkat pendidikan yang mempengaruhi hasil perencanaan tersebut. Kelemahan yang ketiga, kita akan mendapati sedikit masalah. Dari kelemahan-kelemahan bottom up ini pasti mempunyai sedikit masalah. Bagaimana masalah ini, yaitu masalah hubungan masyarakat dengan pemerintah itu terkadang sedikit tidak berjalan baik. Jawabannya adalah mungkin karena adanya salah paham atau munculnya ide-ide yang berbeda dan menyebabkan kerancuan bahkan salah paham antara masyarakat dengan pemerintah. Studi kasus ini saya ambil dari kasus di daerah Kelurahan Telogowaru, dan kelurahan itu terletak di kabupaten, di perbatasan sih sebenarnya, di perbatasan antara Kota Malang dan juga Kabupaten Malang, di Kecamatan Gedung Kandang. Di daerah sana
itu terdapat kesulitan air bersih. Lalu kasus ini mengungkapkan bahwa air yang selama ini diminum adalah air sungai yang diendapkan, dan setelah itu baru dikonsumsi atau diminum, sehingga kalau musim hujan itu airnya sangat keruh. Nah, studi kasus yang bisa menerapkan atau memberi contoh tentang bottom up planning itu adalah pembangunan sumur bor dengan inisiatif atau ide-ide kreatif yang muncul dari masyarakat di daerah Kelurahan Telogowaru itu. Jadi mulai dari pembangunan swasembada ya, swasembada, lalu ide-ide kreatif bagaimana kalau Kelurahan Telogowaru ini membuat sumur bor agar masyarakat di situ bisa menikmati air yang layak, yang sebelumnya notabene air di daerah tersebut itu tergantung oleh musim. Nah, di sini studi kasus yang kita ambil secara singkat ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana ide-ide kreatif atau penerapan bottom up itu yang mencakup juga keterlibatan pihak-pihak pemerintah, kelurahan, lalu LPMK, pendanaan dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakatnya sendiri secara aktif. Itu memandang dari mana kita harus merencanakan itu untuk kebutuhan masyarakatnya agar mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi. Kesimpulannya, masyarakat di sini mempunyai keinginan untuk maju bersama dan mencapai tujuan bersama untuk menyelesaikan permasalahan hidup bersama masyarakat di Kelurahan Telogowaru, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang. Oke, teman-teman, sekian dari saya tentang deskripsi atau penjelasan secara singkat bagaimana sih bottom up planning itu, lalu terdapat apa aja sih yang di dalam bottom up planning itu sendiri. Mungkin semoga penjelasan yang singkat dari saya ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan diskusi atau wawasan kepada teman-teman, kepada seluruh penonton video edukasi ini.